Hai, aku Meisian. Malam ini, seorang penyerang bertopeng meneror satu keluarga saat mereka tidur. Dan satu-satunya saksi adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Pada malam tanggal 14 Desember 1991, Keith Young mengambil kunci mobilnya dari gantungan di dekat pintu depan rumahnya di Largo, Florida. Di belakangnya, istrinya Anita memakai sepatu hak favoritnya. Pasangan yang baru menikah itu hendak pergi malam berdua, sesuatu yang jarang terjadi. Mereka masing-masing membawa anak dari pernikahan sebelumnya, total 6 anak. Malam itu, anak-anak Keith menginap di rumah ibu mereka. Putri Anita yang berusia 8 tahun sedang menginap di rumah teman. Dan putra Anita yang berusia 12 tahun, Jason, setuju untuk menjaga dua adiknya yang lebih kecil di rumah. Sebelum pergi, Keith memberi Jason instruksi terakhir. Jangan berantakan, jangan ada yang terluka, dan nomor restoran sudah dia tulis di notepad di dapur. Tapi Keith menekankan, jika ada keadaan darurat sungguhan, langsung telepon 911. Jason hanya menggulingkan matanya dan bilang ia sudah paham. Keith memang sedikit paranoid malam itu. Karena awal tahun itu, seseorang mencoba membobol rumah mereka. Si pelaku memotong kabel telepon, melepas teralis jendela, mencoba menjebol pintu, tapi pergi tanpa mengambil apapun. Dan tidak pernah tertangkap. Malam berlalu dengan menyenangkan. Mereka makan malam di restoran, mengobrol tanpa gangguan. Sekitar pukul 11 malam mereka pulang. Semua anak sudah duduk tenang menonton TV. Keith memeluk Jason dan bilang ia bangga padanya. Anita membantu anak-anak sikat gigi. Mereka semua tidur. Dini hari sekitar pukul 3 pagi, Jason terbangun oleh suara keras. Ia duduk tegak di tempat tidurnya. Dari kamar sebelah terdengar suara gedebukan. Sebelum ia sempat memahami situasinya, seseorang berteriak. Dengan mata yang masih mengantuk, Jason turun dari kasur dan membuka pintu kamarnya sedikit. Di lorong yang gelap, ia melihat bayangan dua orang yang tampak sedang bergulat. Semakin matanya menyesuaikan dengan kegelapan, ia mengenali salah satunya, ayah tirinya, Keith. Yang satu lagi tidak ia kenali. Pria itu sangat besar dan mengenakan topeng ski hitam. Jason langsung membeku karena ketakutan. Kemudian ia melihat darah tersemprot di dinding dan kilatan pisau di tangan si penyerang. Tepat saat itu, ibunya Anita berlari keluar dari kamar utama, juga berlumuran darah, menggenggam tongkat baseball. Ia mengayunkannya dan menghantam punggung kepala si penyerang, tapi hampir tidak memperlambatnya. Keith berteriak menyuruh Anita pergi mengambil senjata. Anita berlari ke arah lemari. Si penyerang lalu meraih Keith dan melemparnya kembali ke dalam kamar utama. Kemudian ia berlari keluar melalui pintu depan. Jason tersadar dari keterkejutannya dan ingat apa yang Keith katakan. Telepon 911. Ia berlari ke dapur dan mengangkat gagang telepon. Tidak ada nada sambung. Kabel telepon sudah dipotong. Ia melihat ibunya berjalan tertatih menghampirinya. Darah menetes dari lehernya. Anita menyuruh Jason tetap bersama ayah tirinya, lalu ia berlari keluar ke malam yang gelap untuk mencari bantuan. Jason berjalan menyusuri lorong menuju kamar utama. Keith terbaring di tempat tidur, masih hidup, tapi napasnya sangat berat. Jason, 12 tahun, tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berjalan mendekati tempat tidur, berlutut, dan mengambil tangan ayah tirinya. Dan sambil memegang tangan itu, ia mendengar napas Keith semakin berat, semakin lambat, sampai akhirnya berhenti sama sekali. Beberapa jam kemudian, Detektif Mike Short dari Kepolisian Largo tiba di tempat kejadian. Ia sudah diberitahu bahwa seorang penyerang masuk rumah ini dan menyerang suami istri saat mereka tidur. Saat ia berjalan menuju pintu depan, ia melihat darah menetes di seluruh lantai semen. Di dalam, darah memercik dan tergores di hampir semua permukaan. Dinding, pintu, perabotan, seolah korban dan penyerang berjuang melintasi seluruh rumah. Short melihat tongkat baseball berlumuran darah tergeletak di pintu masuk. Seekor kucing berlari melewatinya dan bersembunyi di bawah sofa, tidak terluka. Keith sudah meninggal di kamar tidur. Anita dibawa ke rumah sakit. Kondisinya sangat kritis, hampir mustahil selamat. Di lorong, Short memperhatikan satu hal penting.
Kabel telepon di luar rumah sudah dipotong. Si penyerang merencanakan ini. Ini bukan perampokan yang terjadi secara kebetulan. Ini serangan yang disengaja. Short pergi mewawancarai Jason di rumah tetangga. Anak itu masih mengenakan piyama, terbungkus selimut. Short bertanya apa yang ia lihat. Jason menggambarkan seseorang bertopeng ski hitam yang tidak mengucapkan sepatah kata pun selama seluruh penyerangan. Short mencatat itu. Si pelaku mungkin khawatir suaranya akan dikenali. Tapi Jason menambahkan satu detail. Ia bisa melihat sedikit kulit yang terlihat di leher si penyerang dan tampaknya cukup gelap. Short mencatat kemungkinan itu, tapi tetap berhati-hati. Situasinya gelap dan Jason mungkin saja salah. Short mulai mengumpulkan informasi tentang kehidupan keluarga ini. Segera terungkap bahwa baik Keith maupun Anita punya mantan pasangan yang bermasalah. Mantan istri Keith, Linda, tinggal di kota yang sama dan sedang mempersiapkan gugatan hukum untuk mengubah hak asuh. Suami baru Linda, Steve, punya hubungan yang sangat tegang dengan Keith. Dan mantan suami Anita, Luther Bass, punya temperamen pemarah dan tinggal ribuan kilometer jauhnya di Idaho, tapi pernah datang ke Florida musim panas itu dan terlibat perselisihan besar soal hak asuh anak-anak. Short menghubungi polisi Boise untuk mencari Luther. Saat mereka menemukannya, Luther mengaku sedang berburu sendirian selama akhir pekan. Tidak ada saksi. Tapi karena Boise sangat jauh dari Florida untuk berkendara dalam waktu itu, Short mempertimbangkan kemungkinan Luther terbang. Polisi diminta memeriksa pembelian tiket pesawat atas namanya, tapi tidak ada yang ditemukan. Keesokan paginya, seorang petugas lapangan menghubungi Short dengan kabar menggembirakan. Seorang penjaga lapangan golf sekitar 1 kilometer dari rumah keluarga Yang menemukan topeng ski hitam dan sarung tangan gelap tergeletak di rumput. Short bergegas ke sana. Saat ia mengangkat topeng itu dengan tangan bersarung, ia merasakan ada sesuatu yang mengeras di permukaannya. Kemungkinan besar darah kering. Topeng dan sarung tangan itu langsung dikirim ke laboratorium forensik. Short juga memerintahkan tim penyelam untuk mencari senjata di kolam-kolam dan danau di sekitar lapangan golf. Beberapa hari kemudian, seorang mahasiswa yang tinggal 1 blok dari rumah keluarga Yang melapor. Ia dan teman-temannya melihat seorang pria jogging di sepanjang jalan, tepat di waktu yang cocok dengan waktu penyerangan. Pria itu berlari melewati lampu jalan, dan mereka semua mendapat pandangan yang cukup jelas. Pria itu berkulit putih dengan rambut pendek gelap. Keterangan ini langsung bertentangan dengan apa yang Jason katakan soal warna kulit si pelaku. Mungkin Jason salah karena kondisi gelap. Atau mungkin ada 2 orang yang terlibat. Hasil laboratorium forensik akhirnya datang, dan hasilnya mengecewakan. Rambut yang ditemukan di dalam topeng ski tidak cocok dengan DNA Luther. Short masih tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan Luther, tapi ia mulai mengalihkan fokus ke Linda dan Steve. Saat Short mewawancarai Linda untuk kedua kalinya, sesuatu berubah. Di akhir percakapan, Linda tampak ingin mengatakan sesuatu. Ia akhirnya mengaku bahwa beberapa bulan sebelumnya, ia sempat berhubungan lagi dengan Keith, dan Steve mengetahuinya. Steve sangat marah, dan dalam beberapa kesempatan, Steve bahkan bercanda soal menyakiti Keith. Saat itu Linda tidak menganggapnya serius. Tapi setelah Keith terbunuh, ia mulai khawatir Steve mungkin benar-benar terlibat. Ia bahkan memeriksa koleksi pisau Steve untuk memastikan tidak ada yang hilang. Short memerintahkan tes poligraf untuk keduanya. Hasilnya tidak menunjukkan kebersalahan, dan masih tidak ada bukti keras yang menghubungkan siapapun dengan kejahatan ini. Bulan-bulan berlalu. Tim penyelidikan dikurangi dari 5 detektif menjadi 2. Short mulai khawatir kasus ini tidak akan pernah terpecahkan. Dan kemudian teleponnya berdering. Seseorang mengatakan mereka tahu sesuatu tentang percobaan pembobolan rumah keluarga Yang beberapa bulan sebelum pembunuhan. Short mendengarkan, dan seketika ia tahu siapa yang membobol rumah itu dan siapa yang membunuh Keith. Berdasarkan semua bukti yang dikumpulkan dan pengakuan sebagian dari sang pembunuh, inilah yang diyakini penyelidik terjadi. Pukul 3 pagi, si pembunuh melihat semua lampu di rumah keluarga Yang sudah mati. Dengan hati-hati,
ia menyelinap ke sisi rumah dan memotong kabel telepon. Persis seperti yang ia lakukan beberapa bulan sebelumnya. Waktu itu ia ragu dan pergi tanpa melakukan apapun. Tapi kali ini berbeda. Ia masuk ke rumah dengan mudah, merasa tenang dan terkendali. Di tangan kanannya ada kapak, di tangan kirinya pisau. Saat ia melintasi ruang tamu, ia mendengar desisan. Kucing keluarga itu memblokir jalannya. Ia hampir mencekik kucing itu, tapi memutuskan tidak. Ia tidak ingin membuat kerusakan yang tidak perlu. Ia membungkuk dan menenangkan kucing itu, lalu melanjutkan ke lorong menuju kamar tidur utama. Anita dan Keith sedang tidur. Si pembunuh berjalan ke sisi tempat tidur Anita dan berdiri di sana, bersiap. Tapi kemudian Anita terbangun. Untuk sesaat mereka bertatapan, lalu semuanya kacau. Mereka bergulat dan pertarungan itu tumpah keluar kamar. Keith terbangun dan bergabung. Si pembunuh tidak mengharapkan perlawanan sekeras ini. Kemudian tongkat baseball menghantam tengkuk kepalanya. Anita menyerang dari belakang. Ia mendengar Keith berteriak menyuruh Anita mengambil senjata dan melihat seorang bocah laki-laki mengintip dari celah pintu. Ia mengambil keputusan cepat, meraih Keith dan melemparnya kembali ke kamar, lalu berlari keluar pintu depan. Di trotoar, ia melepas topeng skinya dan berlari santai menyusuri jalan, berharap terlihat seperti orang yang sedang olahraga pagi. Di lapangan golf terdekat, ia berhenti untuk berganti pakaian. Ia membuang topeng dan sarung tangan. Lalu ia mencuri sepeda dan mengayuh pergi. Tidak berjalan sesuai rencana. Tapi saat ia merenungkan apa yang baru terjadi, ia pikir setidaknya kucing itu tidak terluka. Dan tidak ada anak yang terluka. Dan dalam beberapa hal, itulah inti dari semua ini. Untuk tidak menyakiti anak-anak. Karena si pembunuh adalah Luther Bass, mantan suami Anita. Ia ingin menyingkirkan Anita agar bisa mendapatkan hak asuh keempat anaknya. Ia merasa Anita merusak kehidupan mereka. Ia merasa merekalah yang membutuhkannya, bukan Anita. Dan jadi ia melakukan ini. Yang mengungkap semuanya adalah tunangan Luther sendiri, Connie, yang akhirnya menelepon polisi Idaho dan mengaku bahwa Lutherlah yang memotong kabel telepon di rumah keluarga Yang beberapa bulan sebelum pembunuhan. Dan ia tahu bahwa Luther terbang ke Florida pada akhir pekan pembunuhan itu, menggunakan nama samaran dan nomor jaminan sosial palsu yang ia dapat dari rekan kerjanya. Tidak ada dua tersangka, hanya Luther. Jason salah soal warna kulit karena gelap. Anita tidak mengenali si penyerang karena Luther mengenakan topeng dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Luther Bass ditangkap di Boise, Idaho pada 6 Maret 1992 dan mengaku pada hari yang sama. Setahun kemudian, ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan tingkat pertama, dan perampokan dengan penyerangan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun. Adapun Anita, ia selamat. Sampai di sini dulu untuk malam ini. Kalau kamu masih di sini, berarti kita memang sama. Selamat datang di keluarga yang sakit ini. Tinggalkan komentarmu di bawah, aku selalu baca semuanya. Dan kalau kamu mau lebih banyak cerita seperti ini, ada satu video yang menurutku harus kamu tonton selanjutnya. Ada di sini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.